Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Hawas Anoharik atau biasa dipanggil Arik dari Manajemen Pemasaran 04 2020. Pada bulan kali ini menyampaikan sedikit resume terkait tugas observasi dari marketing intelligence. Pada kasus kali ini saya mengambil contoh brand Apple. Jadi kita akan melihat bagaimana produk Apple ini disukai oleh customer-nya. Apa saja keunggulan mereka dan apa kekurangannya dibandingkan brand lain juga Apple diambil. Tentang Apple dan iPhone. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California. Dia adalah raja perusahaan teknologi saat ini, didirikan sejak 1 April 76 oleh Steve Jobs. Nah, Apple ini memproduksi berbagai perangkat keras, dari mulai telepon yang berupa iPhone yang akan kita bahas saat ini, terus ada komputer berupa Mac, ada tablet berupa iPad, dan ada laptop MacBook, dan masih banyak lainnya seperti Apple Watch, komuter TV, dan pengeras suara AirPlay ya. Selain memproduksi perangkat keras, Apple juga memproduksi perangkat lunak untuk mendukung si perangkat kerasnya ini gitu, berupa macOS, iOS, dan juga aplikasi-aplikasi di dalamnya. Pokoknya semuanya itu well prepared lah gitu. Semua dari mulai hardware sampai software itu dibuat oleh Apple. Yang kita bahas kali ini adalah salah satu lini produknya aja, yaitu iPhone. Nah, iPhone itu telepon pintar yang dirancang oleh perusahaan Apple menggunakan sistem iOS. Dulu dikenalnya dengan nama iPhone OS sampai pertengahan 2010. Nah, iPhone ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 29 Juni tahun 2007. Itu yang presentasinya terkenal di mana-mana di YouTube, bisa dilihat. Itu pertama kali diluncurkannya iPhone, di launching langsung oleh Steve Jobs 2007. Berarti kalau sampai sekarang udah 13 tahun nih iPhone. Tapi kalau Apple-nya sendiri udah lebih ya, udah 44 tahun. Yang terbaru diluncurkan di Indonesia itu iPhone SE 2020, baru diluncurkan pada 2 Oktober 2020. Mantap. Latar belakang observasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana produk iPhone ini di mata customer. Karena ini satu hal yang menarik banget ya untuk dibahas. Mengingat bahwa pengguna Apple ini sangat banyak di Indonesia, bahkan di dunia. Dan terkenal dengan loyalnya pengguna iPhone. Sampai ada iPhone fanbase dan sebagainya, itu saking loyalnya mereka. Sebenarnya ada apa sih dibalik kesuksesan si Apple ini? Tapi kita nggak bakal dibahas di dalam, kita bahas secara umum aja. Yang terjadi di para customer ya sendiri ya. Dalam hal ini saya mengobservasi secara online melalui kuesioner, melalui 33% perempuan, 67% laki dari 18 responden. Dari skala umur, dari umur 17 sampai umur 20 tahun, dan didominasi oleh umur 19 tahun. Baik, ini dia pertanyaan yang saya ajukan ya, beberapa sesuai dengan tugas. Ya, terkait dengan alasan menggunakan iPhone, terkait dengan brand yang menurut mereka menjadi pesaing iPhone, terus apa saja kelebihan iPhone, kekurangannya, terus bagaimana nih secara kualitas produk, harga, dan kemudahan untuk mengetahui barang. Ini beberapa jawaban yang saya ambil. Ya, bacain satu dulu deh. Ini dari Ismail Alif Zufar. Memiliki ciri khas tersendiri yang sangat menjadi nilai jual iPhone, dan tentunya menurut gue iPhone memiliki pangsa pasar tersendiri. Ini alasan mengapa menggunakan iPhone-nya. Terus secara brand pesaing, menurutnya iPhone memiliki pangsa pasar tersendiri dan kelasnya sendiri. Jadi di kelasnya itu menurut responden satu ini tidak ada pesaingnya. Pertanyaan ketiga itu tentang apa kelebihannya tadi.
Itu simple, praktis. Kekurangannya baterai cepat habis. Terus dari segi kualitas katanya menjanjikan bagi orang yang suka iPhone. Terus dengan harga yang mahal pun itu bisa dibilang worth it. iPhone memiliki caranya tersendiri untuk mempromosikan produknya. Oke. Terus ada lagi yang menggunakan iPhone atas nama Ahmad Ridwan, katanya mesinnya PW enak. Secara brand nggak ada bersaing karena emang punya kelebihan masing-masing ya. Kalau misalkan pun ada yang menyaingi market itu Samsung. Terus yang menjadi kelebihannya model, fitur, kinerja. Terus kekurangannya mungkin keamanannya yang terlalu tinggi dan jadi membatasi iPhone itu sendiri. Terus dari segi kualitas bagus banget, harga sepadan sama kualitas. Lagi-lagi kita dengar testimoni ini. Terus kemudahan memperolehnya gampang, iklan dan promosinya itu meracuni. Wah, emang sih. Ini saya juga merasakan ya, ketika melihat iklan-iklan produk terbaru iPhone, itu emang meracuni gitu, karena mereka emang diulas tuntas. Lanjut. Oke. Dari saudara Fikri, ini mendapatkan experience dari penggunaan ponsel yang bagus. Ini alasan menggunakan iPhone-nya. Terus untuk brand secara pesaing secara Apple-nya ada Microsoft, dan secara spesifik pada iPhone itu semua brand HP Android ya ada pesaing Apple, termasuk Samsung, Xiaomi, Oppo. Terus kualitas spesifikasinya tidak perlu diragukan lagi. Kekurangannya harga yang relatif mahal. Secara kualitas lagi-lagi kita mendengar kualitas yang baik yang sebanding dengan harga yang ditawarkan. Sulit untuk mendapatkan barang dengan jaminan terbaik kecuali dari seller resmi Apple. Wow. As far as I know, Apple hanya sedikit sekali melakukan promosi produknya. Mungkin karena Apple melakukan strategi menjual produk yang segmentasinya terbatas. Oke. Lagi-lagi ya, kualitas sebanding dengan harga nih yang perlu kita ingat. Dan ini mendapatkan kualitas jaminan barang terbaik. Ini kurang lebih sama ya, jangan gampang nge-lag. Kamera, baterai kekurangannya lagi-lagi kita dengar. Lanjut. Nah, ini sama ya ini, file memory yang berbeda dari Android. Oke, ini menarik nih. Dengan RAM yang sedikit, iPhone mampu mengangkat aplikasi besar yang belum tentu bisa di Android. Jadi kalau kita lihat iPhone itu RAM-nya rata-rata kecil-kecil ya, 1, 2 kayak gitu. Tapi yang perlu diingat ini berbeda dari RAM Android, gitu. Karena iPhone dengan RAM yang kecil itu bisa mengangkat aplikasi-aplikasi yang besar. Ini sih saya rasakan juga. Brand pesaing lagi-lagi Samsung menurutnya. Terus fitur yang menjadi kelebihan, fitur stabilizer kamera, serta performa RAM lagi-lagi. Nah, terus ini kekurangannya nih, sulit dalam manajer file dan aplikasi. Nah, dengan kualitas dan semua kelebihan yang iPhone miliki sudah sebanding dengan harga dan pemasarannya. Lagi-lagi nih, kita selalu mendengar kata ini dari responden yang berbeda. Ini amazing. Terakhir nih Nur, dia memilih iPhone karena kamera. Terus brand itu pesaingnya Samsung. Kelebihan iPhone dari kamera juga katanya. Kekurangannya lah dari RAM. Wah, agak sedikit berbeda. Wow, ini lagi-lagi secara kualitas bagus, harganya lebih tinggi dibanding produk lain. iPhone tuh lebih gampang dicari, gampang dicari. Terus iklan iPhone lagi-lagi lebih bikin menarik. Itu tadi meracuni ya kalau bahasa sebelumnya. Dan iOS yang dibuatnya itu bikin konsumen pengen terus update dan terus mempunyai produk tersebut karena tergiur. Jadi si OS ini bisa memanjakan customer ya, mungkin mereka. Menarik. Masih banyak yang lain, tapi setelah saya lihat kurang lebih semuanya sama seperti ini gitu. Dari 6 ini. Dan dari beberapa observasi yang saya lakukan, dari membaca jawaban-jawaban dari responden, maka setidaknya dapat disimpulkan bahwa
Kebanyakan customer memilih iPhone karena teknologi yang canggih dan juga performa yang lebih baik dibanding perangkat lain. Jadi tadi ya, secara fitur-fitur teknologinya, baik dari RAM, kamera, itu iPhone tuh terdepan gitu. Selalu memiliki teknologi yang di atas perangkat-perangkat lain. Sehingga mereka loyal dan ingin menggunakan iPhone gitu. Nah, mereka juga menganggap bahwa secara pesaing mungkin ada Samsung ya, dengan teknologi yang hampir mirip juga. Hal yang dikeluhkan sejauh ini adalah baterai yang kecil dan memori yang kecil ya. Baterai yang kurang tahan lama dan memori yang kecil, serta harganya mahal. Nah, tapi selain itu, soal harga nih tadi kita dengarkan bersama, menurut mereka sekalipun itu mahal, tapi harga itu relevan dengan kualitas yang diberikannya. Gitu. Sehingga ya mereka no problem ketika harus mengeluarkan uang mahal untuk menggunakan iPhone. Karena mereka sudah merasa itu terjamin. Seperti itu. Lalu sarannya nih, pertahankan performa baiknya, jadi jangan sampai menurun. Lalu buatlah pengembangan produk dari sisi teknologi dan fitur. Jadi si produk yang udah ada, coba dari fitur dan teknologinya itu dikembangkan terus ya. Ini sih sudah sering dilakukan oleh Apple ya. Dalam artian Apple harus terus mengeluarkan produk iPhone baru dengan teknologi yang terus meningkat. Nah, sehingga memperkecil peluang kompetitor untuk meniru produk. Dan iPhone akan selalu jadi perangkat telepon yang teknologinya termaju. Ini iPhone tuh sampai sekarang masih terus-terus mengeluarkan produk dengan teknologi yang lebih bagus ya. Terakhir itu yang tadi iPhone SE 2020. Dia ini menarik nih, secara spesifikasi itu setara dengan iPhone 11 yang tertinggi ya, series. Tapi secara ukuran itu makanya ukuran yang kecil, yang banyak digunakan. Karena kalau iPhone 11 itu ukuran gede ya. Kalau iPhone SE ini, dia menggunakan ukuran yang paling sering digunakan. Sehingga ini mereka kampanye, kita lihat ya. Kita lihat mana ini. Oke. Nah, iPhone idaman dengan harga impian. Nah, ini dia iPhone SE terbaru ya, karena menggunakan chipset paling bagus, tapi menggunakan ukuran paling populer. Ini chipset terbaru ya, A13. Ini ukuran populer, seperti iPhone 6, 7 gitu kan. Ya itulah. Itulah beberapa hal yang saya dapatkan dari marketing intelligence dan observasi secara online terhadap produk iPhone milik Apple ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah.